Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, rekanku. Ah, ada orang teman bertanya, bagaimana menciptakan anak menjadi sukses. Tentunya ada beberapa hal yang harus dilewati atau dijalani selama kita proses menjadi orang sukses. Yang satu adalah kemauan, kedua pendidikan, ketiganya biaya, dukungan orang tua, kelima doa, keenam punya tujuan, ketujuh adalah usaha yang keras, yang kedelapan hasil. Sahabatku, rekanku yang ada di mana Anda berada, tentunya punya anak harus kita komunikasikan, kita tanya kemauan untuk mau disekolahkan. Kalau sudah anak ada kemauan, tentunya salah satunya pondasi untuk menjadi orang sukses. Pendidikan itu kalau nggak ada kemauan tentunya juga tidak mau terlaksana dengan baik kesuksesan itu. Harus ada kemauan kuat dari diri anak, dirinya atau hatinya anak itu mau maju. Yang kedua pendidikan, dia harus mau dimasukkan atau digabungkan dengan orang-orang ingin maju, yaitu salah satu pendidikan, dimasukkan dalam sekolah. Ada kemauan untuk bersekolah, tentunya ini menjadi modal utama, karena penambahan ilmu tentunya tidak hanya di orang tua, tetapi sekolah adalah sebagai dasar untuk mencari ilmu. Akan tetapi di sekolah itu hanya 20% yang didapat karena waktunya terbatas. Tapi yang 80% adalah ilmu yang sangat berpengaruh di sekolah nantinya, adalah ilmu keluarga dan ilmu lingkungan. Tapi semuanya itu akan saling berkait, karena ilmu yang didasarkan di sekolah, ilmu yang sesuai standar kurikulum yang baik-baik, akan tetapi nanti kalau yang 80% mempengaruhi 20% tadi adalah ilmu lingkungan dan ilmu orang tua. Ilmu lingkungan tentunya banyak kadang-kadang bertentangan dengan ilmu sekolah, karena hanya pergaulan, dan dalam pergaulan itu kadang-kadang tidak pakai ilmu yang sebenarnya, asal. Tapi kalau yang di rumah tangga tentunya kadang-kadang seiring dengan kemauan ilmu yang didapat di sekolah. Salah satunya ilmu, kalau orang Jawa itu toto kromo, itu saling menghormati. Tapi kalau ilmu yang di lingkungan, tidak, kadang-kadang
malah bertentangan, manggil aja, nah, dul, cak, mending mah cak itu mas, pak gitu ya. Tapi kalau dul itu sudah tidak nama aslinya, itu yang di lingkungan, makanya punya kemauan dan punya pendidikan tetapi tidak ditunjang sepenuhnya untuk yang di 80% menunjang 20% tadi, ya yang dua otomatis yang mayoritas akan mengalahkan yang minoritas yang 20% tadi. Inilah sangat bahayanya kalau pendidikan itu tidak dikawal sungguh-sungguh ya. Karena lingkungan sekarang itu sangatlah berbahaya buat kita ya. Itu salah satunya. Yang ketiga adalah biaya. Masalah biaya itu adalah penunjang utama di pendidikan tadi. Sebagus apapun, sepinter anaknya, kalau tidak orang tua tidak mendukung dengan biaya, tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Karena sekolah sekarang itu juga negeri maupun swasta juga memerlukan biaya. Minimal biaya bisa transportasi karena jauh sekolahannya ya, itu salah satunya. Ini tidak kalah pentingnya, biaya itu sangat dominan sebenarnya untuk membuat anak itu tenang dalam mencari ilmu, karena tidak ada rasa was-was katakanlah. Itu yang harus kita perhatikan. Ada kemauan anak untuk mencari ilmu ya, tapi tidak didukung biaya, tentunya akan menjadi muspral juga, walaupun anak itu tadi sebenarnya mempunyai kepandaian atau skill yang menonjol dibandingkan orang lain, tapi kalau tidak diasah di gudang pendidikan, tentunya skill itu tidak akan terwujud dengan baik. Yang keempat adalah dukungan orang tua, sangat dominan juga ya, karena itu akan sukses. Selain ada kemauan untuk pendidikan, walaupun biayanya ada, tapi orang tua tidak mendukung, ya tentunya ada keganjilan. Salah satunya support dari orang tua harus selain biaya, tentunya rumah menjadi kenyamanan setelah pulang dari sekolah tadi. Salah satunya dominan adalah rumah menjadi ada salah satu tempat sampahnya, yaitu salah satu orang tuanya, ibunya atau bapaknya, dan kadang ada saudaranya dekat, adik atau kakak. Karena sebagai untuk curhatnya keluhan-keluhan yang di dalam anak tadi, biar tidak keluhan itu dicurhatkan kepada orang lain. Nah, inilah menjadi pokok juga menjadi anak sukses. Kalau salah satunya di rumah itu, bila anak punya masalah apapun, bentuk besar atau kecil, berat atau ringan, sudah diberi solusi oleh orang tuanya, tentunya lebih enak dan lebih mapan daripada nanti yang memberi solusi dari keluhan tadi adalah orang lain. Ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang lain. Dan selanjutnya ada selain dukungan, tentunya orang tua juga masih support, yaitu doa. Ini usaha apapun
sekuat apapun kalau nggak ada doa dari orang tua juga kita masih was-was ya. Dan semoga apa yang didapat itu kalau dengan doa orang tua tentunya lebih lebih manjur ya, lebih lebih enak, lebih cepat terwujud itu karena doa, terutama doa ibu ya. Nah inilah saya harapkan tadi sebagai ada tempat sampah ini terutama ibu itu harus selalu dekat dengan anak-anaknya karena ada perkataan bahwa guru yang pertama adalah ibu. Nah, jangan sampai guru pertama adalah orang lain, jadi malah dekatnya dengan orang lain. Nah, sebagai orang tua nanti akan kecewa di belakangnya. Ini harus perlu kita perhatikan juga. Selain itu, orang tua juga harus tanya komunikasi dengan baik. Ditanya setelah pendidikan ini selesai, Anda punya tujuan apa dan mau kemana dan bagaimana supaya itu tujuan terwujud. Nah, ini harus komunikasi intens. Jadi selain nanti anaknya itu sudah punya tujuan, orang tua tentunya tambah semangat untuk memberi dorongan atau mengingatkan bila melenceng dari tujuan itu. Itu juga sangatlah positif buat anak ya. Karena anaknya sudah punya tujuan atau program masa depannya apa itu semuanya akan terwujud bila mana doa orang tua, biaya, usaha ya kadang-kadang supaya terwujud cita-citanya orang tua sampai melakukan berpuasa memohon kepada Allah supaya cita-cita anaknya itu terwujud. Nah inilah fungsi dari orang tua untuk selalu mendampingi anak-anaknya supaya tenang dalam mencapai cita-citanya yang selama ini belum tercapai. Setelah ada tujuan, yang selanjutnya adalah ketujuh adalah usaha keras. Nah, orang tua akan selalu mengingatkan bahwa tujuan itu bisa tercapai, kamu harus atau anak diharuskan untuk bekerja keras ya, supaya nanti hasilnya atau yang diinginkan itu terwujud dengan baik. Ya, salah satunya selain anaknya usaha keras, orang tuanya juga selalu support luar dalam. Itu salah satunya selalu berdoa kepada Allah, minta doa kepada Allah supaya memberi kelancaran dan bisa terwujud cita-cita anaknya. Yang kedelapan adalah tentunya hasil. Salah satu semuanya ya 1 sampai 7 sudah dilakukan, tentunya hasil itu yang diinginkan dengan baik. Nah itulah rentetannya seperti itu. Tapi ingat juga bahwa dari tadi anak itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya mohonkan pada teman-teman yang lain untuk selalu memperhatikan pada anaknya, selalu bertanya dalam pendidikan itu tadi, masalah duduk dan kedatangan itu menjadi kunci utama juga. Saya tambahkan di dalam pendidikan tadi, kedatangan anak di dalam menuntut ilmu di sekolah itu datangnya jangan terlalu mepet. Paling enggak 10 menit atau setengah jam sebelumnya sudah di sekolahan, kondisi badan sudah sangat tenang untuk menerima pelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh gurunya.
Dan yang selanjutnya di dalam pendidikan ada trik juga bahwa duduk itu menentukan juga, duduknya di depan, di tengah, di belakang. Kalau di depan, mengapa saya sampaikan demikian? Karena pendengaran, penangkapan anak itu beda-beda. Ya. Kalau di depan otomatis ditangkap ilmu dengan langsung. Ya. Di tengah itu kadang-kadang keganggu yang di depannya ngobrol, padahal pendengarannya, penangkapannya agak kurang. Apalagi di belakang, belas akan tidak aman sampai di telinganya anak karena terganggu dengan keramaian di depannya. Nah, inilah trik-trik khusus bahwa di pendidikan itu akan berhasil bila mana anak selalu seperti itu. Nah, sebagian kecil nih teman-temanku ya, harus selalu menjaga untuk anak-anaknya supaya di dalam pendidikan itu bisa berhasil dan anak punya tujuan dan bisa menikmati tujuan tadi berhasil dengan baik. Dari beberapa langkah tadi tentunya itu garis kecilnya seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi bahwa kemauan, pendidikan, biaya, dukungan orang tua, doa, tujuan, kerja keras, dan hasilnya. Yang terakhir adalah hasilnya itu yang nantinya bisa kita nikmati, kita rasakan sebagai orang tua maupun anaknya, itu akan merasa lega. Apalagi nanti jenjang di berikutnya kalau sekolah itu mendapatkan sekolah yang diinginkan dan anaknya juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, itulah akhirnya hasilnya akan seperti itu. Sekali lagi, jangan orang tua yang memaksakan harus masuk sekolah ini dan itu, karena yang melakukan bukan orang tuanya tapi anaknya. Itulah salah satunya saya ingatkan, sebagai orang tua harus tahu betul karakter anak satu dengan yang lainnya beda, apalagi dengan anaknya orang lain beda lagi. Demikian sekilas info supaya catatan ini hanya untuk kita sendiri aja sebagai orang tua. Minimal itu kita sebagai orang tua bisa mengetahui posisi anak dan tujuan anak, dan kaitannya itu orang tua harus selalu berdampingan dengan baik. Demikian sahabatku, rekanku yang ada di mana Anda berada, sedikit informasi walaupun ini hanya untuk sekilas wawasan saja, tetapi bila ada fungsinya monggo silahkan sebagai pedoman dasar untuk mendidik anak yang lebih bisa kita rasakan dalam perkembangan lingkungan yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.